Di balik senyuman sempurna dan kehidupan yang tampak ideal, Haris menyimpan rahasia gelap yang akan menghancurkan segalanya. Ketika cinta berpaling pada wanita lain, segalanya mulai runtuh. Dan kali ini, bukan hanya hatinya yang akan hancur, tapi juga hidup anak dan istrinya yang tak pernah menduga. Akankah pengkhianatan ini meruntuhkan keluarga yang dibangunnya bertahun-tahun? Ataukah ada harga yang lebih tinggi yang harus dibayar? Simak ceritanya sampai selesai. Mohon dukungan dengan cara like dan subscribe channel ini, agar kami bisa menyajikan cerita seru selanjutnya. Haris adalah seorang pria yang tampak memiliki segalanya. Dengan wajah tampan dan tubuh yang tegap, ia adalah gambaran dari sukses yang tercapai berkat kerja keras. Sebagai seorang eksekutif di perusahaan teknologi terkemuka, ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, ambisius, dan selalu berusaha memberi yang terbaik. Ia memiliki rumah mewah di pinggiran kota Jakarta, sebuah mobil sedan sport, dan keluarga yang ideal. Semua orang yang mengenalnya menganggapnya sebagai sosok yang beruntung, tak sedikit yang merasa iri dengan kehidupan sempurna yang ia jalani. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan tahu bahwa di balik penampilan sempurna itu, ada sebuah rahasia kelam yang siap menghancurkan segalanya. Istrinya, Rina, adalah seorang wanita berusia 36 tahun yang cantik, penuh kasih sayang, dan selalu mendukung Haris dalam setiap langkahnya. Mereka sudah menikah selama 12 tahun dan memiliki 2 orang anak. Putra mereka, Fadhil, baru berusia 10 tahun dan sangat cerdas di sekolah. Sementara putri mereka, Nadia, berusia 6 tahun, adalah anak yang ceria dan penuh tawa. Keluarga Haris adalah gambaran keluarga yang sempurna, setidaknya di mata banyak orang. Namun, kehidupan rumah tangga mereka mulai memasuki fase yang berbeda. Rina, yang selalu sibuk mengurus anak-anak dan rumah tangga, mulai merasakan ada yang aneh dengan suaminya. Haris mulai lebih sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Ia jarang berbicara tentang kegiatan di kantor, dan ketika Rina mencoba untuk bertanya, jawabannya selalu singkat dan terkesan menghindar. Meskipun Rina merasa ada sesuatu yang berubah, ia tidak ingin terlalu mencurigai suaminya. Ia memilih untuk tetap tenang dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Namun, malam itu, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Saat Haris pulang setelah sebuah pertemuan kerja yang selesai larut malam, Rina merasa cemas. Dia mendengar suara pintu depan terbuka, tapi kali ini ada yang berbeda. Haris tampak sangat gelisah dan tidak seperti biasanya. Saat Rina menyambutnya dengan senyuman hangat, Haris hanya membalas dengan sebuah anggukan, lalu berjalan menuju kamar tanpa sepatah kata pun. Rina merasa semakin bingung dan tertekan. Ia duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan pikirannya. Pikirannya kembali melayang pada kejadian-kejadian kecil yang sebelumnya ia anggap sebagai hal yang sepele. Ponsel Haris yang terkadang tertinggal di rumah, namun jarang bisa ia akses karena ada kode yang tidak ia ketahui. Kegiatan di kantor yang tiba-tiba semakin sering, meski dulu tidak sebanyak itu. Semuanya tampak biasa, tapi entah mengapa, Rina merasa ada sesuatu yang salah. Sementara itu, di sisi lain kota, di sebuah apartemen mewah yang terletak di kawasan pusat bisnis Jakarta, Sandra menatap layar ponselnya dengan penuh gairah. Sandra adalah wanita berusia 30 tahun yang cantik, cerdas, dan penuh daya tarik. Ia bekerja sebagai seorang manajer pemasaran di perusahaan yang sama dengan Haris. Mereka pertama kali bertemu dalam sebuah acara perusahaan sekitar 3 bulan yang lalu, dan sejak saat itu, hubungan mereka berkembang lebih dari sekadar profesional. Apa yang dimulai sebagai hubungan kerja, dengan cepat berubah menjadi sebuah perselingkuhan yang mematikan. Sandra tahu apa yang ia inginkan. Sejak awal, ia tidak hanya tertarik pada Haris karena posisinya yang tinggi di perusahaan, tetapi juga karena ketampanannya yang mempesona dan sikapnya yang penuh percaya diri. Namun, yang membuatnya terobsesi bukan hanya penampilan fisik Haris, melainkan juga kekuatan dan kontrol yang ia miliki. Haris adalah pria yang sukses. Dan Sandra merasa jika bisa memiliki pria seperti dia, maka hidupnya akan sempurna. Beberapa minggu terakhir, hubungan mereka semakin intens. Haris yang sudah mulai menunjukkan ketertarikan lebih dari sekadar rekan kerja, dan Sandra yang tidak menutupi perasaannya, mulai sering bertemu diam-diam. Sandra tahu betul bagaimana memanipulasi situasi, dan dia menggunakan kecantikannya untuk membuat Haris terjebak dalam pesona yang ia tawarkan. Mereka mulai bertemu di tempat-tempat tersembunyi, jauh dari mata publik. Kadang di hotel, kadang di apartemen Sandra,
atau bahkan di tempat makan yang jarang dikunjungi orang lain. Namun, semakin dalam hubungan mereka, semakin besar pula risiko yang Haris hadapi. Sandra tahu bahwa Haris adalah seorang pria yang sudah berkeluarga, namun itu tidak menghalanginya. Baginya, kehidupan pribadi Haris bukanlah masalah. Ia ingin semuanya: cinta, uang, dan pengaruh. Dan untuk mendapatkan itu, Sandra tidak ragu untuk merusak apapun yang menghalangi jalannya. Kehidupan di rumah Haris terus berjalan seperti biasa, meski ada ketegangan yang terus berkembang. Fadhil, anak pertama Haris, adalah anak yang sangat cerdas. Ia sering mengikuti percakapan orang tuanya meski tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Ia bisa merasakan ketegangan yang mulai muncul di rumah. Setiap kali Haris pulang terlambat, Fadhil bertanya-tanya di dalam hati, kenapa papa tidak pulang lebih cepat? Kenapa dia tidak pernah bercerita tentang pekerjaan? Nadia, di sisi lain, tidak menyadari ketegangan yang sedang berlangsung. Ia hanya tahu bahwa ibunya selalu tampak cemas, dan papanya semakin sering menjauh. Namun, bagi seorang anak berusia 6 tahun, cinta adalah hal yang sederhana. Nadia ingin agar semuanya kembali seperti semula, seperti dulu, ketika mereka bisa bermain bersama dan tertawa tanpa beban. Namun, tak ada yang bisa memprediksi bagaimana konflik ini akan berkembang. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan, sampai akhirnya sebuah kejadian yang tidak terduga akan mengguncang kehidupan mereka. Sebuah keputusan yang diambil tanpa berpikir panjang akan mengubah hidup Haris dan keluarganya selamanya. Semua yang selama ini tampak sempurna, mulai retak di tepiannya, dan setiap langkah yang diambil mulai terasa seperti sebuah petaka yang tak bisa dihindari. Seiring berjalannya waktu, hubungan Haris dengan istrinya, Rina, semakin terasa hambar. Rina adalah wanita yang cantik, dengan kepribadian yang lembut dan perhatian. Mereka menikah 15 tahun lalu, setelah berpacaran selama beberapa tahun, dan kini memiliki 2 anak. Putri sulung mereka, Ayu, berusia 12 tahun, sementara putra bungsu mereka, Dika, baru berusia 8 tahun. Kehidupan mereka yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan kini mulai terasa seperti rutinitas. Rina selalu mengurus rumah tangga, sementara Haris tenggelam dalam pekerjaannya. Perusahaan tempatnya bekerja semakin berkembang pesat, dan tekanan untuk menjaga performa di kantor membuatnya semakin jarang menghabiskan waktu di rumah. Pada awalnya, Haris merasa bangga dengan pencapaiannya, tetapi lama-kelamaan ia mulai merasa terjebak dalam lingkaran kesuksesan yang tak memberikan kepuasan emosional. Hubungan mereka bukan hanya dipenuhi dengan kesibukan, tetapi juga dengan kesedihan yang tersembunyi. Rina mulai merasakan perubahan sikap suaminya. Namun ia memilih untuk diam, berpura-pura tidak tahu. Setiap kali mereka berdua berbicara tentang perasaan mereka, Haris selalu mengalihkan topik, menyebutkan betapa sibuknya dia di kantor atau betapa pentingnya proyek yang sedang dikerjakannya. Rina mencoba untuk menjaga agar rumah tetap damai. Dia tidak ingin Ayu dan Dika merasa ketegangan yang perlahan merayap di dalam rumah mereka. Namun, meskipun ia berusaha keras untuk mempertahankan keseimbangan, ia tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di luar kemampuannya. Suatu hari, ketika Haris sedang pulang larut malam setelah rapat yang panjang, ia menerima pesan singkat yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Teks tersebut datang dari seorang wanita bernama Maya, yang dikenalnya dari sebuah acara perusahaan beberapa bulan lalu. Apakah kamu sudah pulang? Aku merindukanmu. Pesan itu membuat Haris merasa bingung, sekaligus berdebar. Maya, seorang kolega muda yang bekerja di divisi pemasaran, adalah sosok yang mempesona dengan kecantikan dan kepercayaan dirinya yang tinggi. Selama beberapa bulan terakhir, Maya sering menghubunginya untuk berbicara tentang pekerjaan. Namun percakapan mereka selalu terasa lebih pribadi daripada yang seharusnya. Ada ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan, sebuah ketertarikan yang ia coba tutup-tutupi. Tetapi kini, pesan itu membuatnya mulai mempertanyakan batasan-batasan yang telah ia tetapkan. Haris duduk di kursi ruang tamu, menatap layar ponselnya, ragu-ragu. Ketika Rina berjalan masuk dari dapur, ia hanya mengangguk singkat padanya tanpa menyadari ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Rina, yang sudah sangat mengenal suaminya, merasakan ketegangan di udara. Tapi, seperti biasa, ia memilih untuk tidak bertanya. Haris tidak pernah terbuka tentang perasaan atau masalahnya, dan ia tahu itu. Rina sudah terlalu lama menjadi wanita yang sabar dan selalu menunggu. Namun, beberapa malam kemudian, ketegangan itu pecah.
Maya mulai mengirim pesan lebih sering, dan perasaan Haris semakin sulit untuk disangkal. Dia merasa hidupnya yang tenang mulai berguncang oleh ketertarikan yang membingungkan, dan yang lebih mengkhawatirkan, ia mulai merasakan sebuah dorongan untuk melampaui batas. Ia tahu bahwa Rina tidak pernah menyadari perubahan dalam dirinya. Namun, harapan dan kenyataan kini berada dalam posisi yang tidak lagi dapat dipertahankan. Di sisi lain, Rina merasakan ada yang aneh dengan sikap suaminya. Ia mulai memperhatikan bahwa Haris lebih sering pulang larut malam, lebih sering mengabaikan panggilan teleponnya, dan suasana hati suaminya semakin muram. Rina tidak ingin menganggapnya terlalu jauh. Namun rasa curiga itu semakin membesar, seperti bayangan yang semakin jelas, meski ia belum bisa melihatnya dengan pasti. Malam itu, Rina memutuskan untuk melakukan hal yang jarang ia lakukan, memeriksa ponsel suaminya. Dengan hati-hati, ia mengambil ponsel Haris yang tergeletak di atas meja, dan membuka aplikasi pesan. Hatinya berdebar-debar saat ia menemukan percakapan dengan Maya. Pesan-pesan itu tidak hanya tentang pekerjaan. Ada keintiman yang mengalir di antara kata-kata yang mereka tukar, bahkan ada janji-janji yang tersirat di sana. Rina menurunkan ponsel itu dengan tangan gemetar, merasa seolah-olah dunia di sekitarnya runtuh. Ia tidak ingin percaya, tetapi kenyataan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Rina tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Hatinya terluka, dan kebingungannya semakin dalam. Namun, ia tahu satu hal, ia harus menghadapi ini, tidak peduli bagaimana cara dan konsekuensinya. Keesokan harinya, di meja makan, Rina memutuskan untuk berbicara dengan Haris. Ia tahu ini adalah titik balik dalam hidup mereka. Apakah hubungan ini masih bisa diselamatkan? Ataukah semuanya telah hancur begitu saja? Ada yang ingin aku bicarakan, Haris, ujar Rina dengan suara yang lebih tenang dari yang dirasakannya. Haris mengangkat alis, matanya sedikit terkejut. Namun ia tidak berkata apa-apa. Ia tahu percakapan ini tidak akan mudah. Dan entah mengapa, ia merasa jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Saya tahu tentang Maya, lanjut Rina. Kalimat itu keluar dengan penuh ketegasan. Haris tersentak, seakan-akan dunia berhenti sejenak. Ia menatap istrinya, dan dalam matanya, Rina bisa melihat ketakutan yang jarang ia lihat sebelumnya. Namun, yang lebih mengganggu adalah rasa bersalah yang tersembunyi di dalamnya. Rina. Suara Haris tercekat, tidak tahu harus berkata apa. Seiring berjalannya waktu, hubungan Haris dengan istrinya, Rina, semakin terasa hambar. Rina adalah wanita yang cantik, dengan kepribadian yang lembut dan perhatian. Mereka menikah 15 tahun lalu, setelah berpacaran selama beberapa tahun, dan kini memiliki 2 anak, Farel yang berusia 12 tahun dan Amanda yang baru menginjak usia 8 tahun. Mereka hidup dalam lingkungan yang stabil dan mapan, dengan rumah yang besar di kawasan elit kota, serta kehidupan sosial yang tampak sempurna. Namun, di balik kehidupan yang tampaknya ideal ini, ada jurang ketegangan yang tak terlihat. Haris mulai merasakan kejenuhan. Rutinitas harian yang monoton, diikuti dengan pekerjaan yang menuntut, membuatnya semakin menjauh dari Rina. Ia merasa hubungan mereka terperangkap dalam kebiasaan, seperti 2 orang yang hanya berbagi atap tanpa benar-benar terhubung. Rina, di sisi lain, merasakan hal yang sama. Tetapi, ia adalah seorang wanita yang sangat mendalam perasaannya. Ia tahu, ada sesuatu yang salah, meskipun Haris seringkali mengabaikannya. Ia berusaha mengatasi kekosongan itu dengan cara yang lebih lembut, mencoba menjadi ibu yang lebih baik, lebih perhatian pada Farel dan Amanda, dan tetap menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, ketegangan antara mereka semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Rina mulai curiga akan perubahan sikap Haris. Ia sering merasa tidak dihargai, meskipun ia sudah berusaha keras untuk menjaga keluarga ini tetap utuh. Malam-malam yang dulunya mereka habiskan berdua, kini seringkali berlalu dengan Haris yang lebih memilih bekerja atau sekadar menonton televisi tanpa banyak bicara. Pada suatu malam, setelah anak-anak tertidur, Rina memutuskan untuk berbicara langsung dengan Haris. Ia duduk di sofa di ruang tamu, menatapnya dengan penuh harapan. Haris, yang sedang sibuk memeriksa ponselnya, sejenak mengalihkan pandangannya kepada istrinya. Ada yang ingin kita bicarakan, Haris? Tanya Rina dengan suara lembut, namun penuh ketegasan. Haris menghela napas panjang, kemudian meletakkan ponselnya. Ia tahu bahwa percakapan ini tak bisa dihindari lagi.
Kau ingin bicara tentang apa? Rina menatapnya, mencoba mencari tahu apakah ada kejujuran dalam mata suaminya. Aku merasa kamu semakin jauh dariku. Apa yang terjadi, Haris? Apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan? Haris terdiam sejenak, merasa terpojok. Ia tahu bahwa Rina mulai merasakan perubahan yang ia coba sembunyikan. Tetapi, apa yang bisa ia katakan? Dalam hati, ia sudah mulai terlibat dalam hubungan dengan wanita lain. Seseorang yang berhasil membuatnya merasa hidup kembali. Aku tidak tahu harus bilang apa. Jawab Haris dengan suara serak, merasa bersalah namun juga bingung. Aku merasa kita sudah terjebak dalam rutinitas. Rina, aku merasa kita kehilangan arah. Rina mengangguk perlahan, meskipun hatinya terasa hancur. Ia sudah lama mencurigai ada yang salah, tapi tak pernah menduga ini. Kamu sudah menemukan pengganti aku? Tanyanya dengan suara bergetar, menahan air mata. Haris terdiam. Kata-kata itu menusuk. Namun ia tak bisa berbohong lagi. Aku tidak tahu. Rina, aku tidak tahu lagi apa yang aku rasakan. Rina terdiam, kecewa namun juga merasa lega. Sekarang, setidaknya ia tahu bahwa bukan hanya perasaannya yang berubah, tetapi Haris pun merasa hal yang sama. Meskipun hatinya hancur, ia merasa ia harus berjuang untuk keluarganya, untuk anak-anak mereka, dan untuk dirinya sendiri. Namun, saat Haris pergi tidur malam itu, ada perasaan yang jauh lebih gelap yang mengintai. Rina tahu bahwa masalah mereka lebih dalam dari sekadar rutinitas. Ada rahasia yang lebih besar yang belum terungkap, dan ia bertekad untuk menemukannya, apapun harganya. Di sisi lain, Haris tidur dengan perasaan cemas yang menyelimuti. Walaupun ia merasa lega bisa mengungkapkan sebagian dari kekesalannya, hatinya masih dipenuhi kebingungannya. Apakah ia masih mencintai Rina? Ataukah perasaannya sudah mati? Di luar itu, satu hal yang pasti, wanita yang ia temui beberapa bulan lalu, Maya, membuatnya merasa seperti pria muda yang baru jatuh cinta lagi. Maya adalah segala sesuatu yang tidak ia temukan lagi dalam pernikahannya. Begitu mudahnya ia berbicara, tertawa, dan berbagi cerita dengan Maya, hal yang telah lama hilang antara dia dan Rina. Tapi, Haris tak pernah membayangkan bahwa hubungan ini akan membawa konsekuensi yang begitu besar. Konsekuensi yang akan menghancurkan bukan hanya dirinya, tetapi juga orang-orang yang sangat ia cintai. Seiring berjalannya waktu, ia semakin terjebak dalam hubungan itu, tak tahu bagaimana cara keluar, apalagi setelah ia menyadari bahwa ia telah berbuat lebih dari sekadar berbicara. Tak ada yang tahu bahwa, pada malam itu, ketika Haris terlelap, di luar rumah mereka, sebuah keputusan besar akan diambil. Keputusan yang akan mengubah segalanya. 3 bulan setelah pertemuan pertamanya dengan Clara, kehidupan Haris mulai berubah. Ada sesuatu yang aneh yang terus mengganggunya. Meskipun ia berusaha mengabaikan perasaan itu, semakin sering ia bertemu dengan Clara, semakin kuat daya tariknya terhadap wanita muda itu. Clara adalah sosok yang sangat berbeda dari Rina. Jika Rina adalah wanita yang kalem dan penuh perhatian, Clara adalah wanita yang berani, penuh semangat, dan terbuka dengan emosinya. Seiring dengan rasa tertariknya, ada juga perasaan bersalah yang menghantuinya. Namun, Haris tak bisa mengelak. Clara memberikan kepadanya sensasi yang selama ini hilang dari kehidupan pernikahannya. Kehadiran Clara seolah memberi energi baru bagi Haris. Mereka mulai bertemu secara diam-diam, berkomunikasi lewat pesan-pesan yang semakin intens, dan berbagi waktu bersama di luar jam kerja. Clara, dengan segala caranya, menggoda Haris untuk melupakan segala tentang Rina dan anak-anak mereka. Suatu malam, setelah kembali dari kantor, Haris merasa cemas. Sesuatu di dalam dirinya mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar melakukan hal yang benar. Namun, sesaat sebelum ia bisa memikirkan lebih jauh, pesan dari Clara masuk. Tanpa berpikir panjang, ia membalas pesan itu dan segera keluar menemui Clara di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Haris berusaha keras untuk menjaga penampilannya agar tetap sempurna di hadapan keluarga. Ia berperan sebagai suami yang setia dan ayah yang penuh kasih. Tetapi jauh di dalam hatinya, sesuatu mulai menggerogoti. Saat kembali ke rumah, Rina mulai memperhatikan perubahan kecil pada suaminya. Ia merasa ada yang aneh dengan Haris. Rambutnya yang lebih acak-acakan dari biasanya, atau sikapnya yang lebih tergesa-gesa. Suatu hari, Rina menemukan sebuah tiket hotel di dalam saku jaket Haris yang baru saja dicucinya.
Tiket itu mencatatkan tanggal yang sangat jelas. Malam Minggu 2 minggu lalu. Hati Rina berdebar. Apakah suaminya benar-benar mengkhianatinya? Tapi dia tak bisa langsung bertindak gegabah. Rina memilih untuk menyelidiki lebih lanjut, untuk mencari bukti yang lebih pasti. Beberapa hari kemudian, Rina mengikuti Haris secara diam-diam, melihat kemana dia pergi setelah bekerja. Rina sudah menduga bahwa suaminya pasti sedang berhubungan dengan wanita lain, tapi melihatnya langsung, terutama saat Haris masuk ke sebuah restoran yang sama sekali tak pernah mereka kunjungi, membuat hatinya hancur. Rina tahu bahwa malam itu adalah titik balik. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa rumah tangganya mungkin sudah berada di ujung jurang, dan tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Rina memutuskan untuk berbicara dengan Haris. Ia menghadapinya dengan hati yang dipenuhi amarah dan perasaan yang sulit dijelaskan. Suasana di ruang makan malam itu begitu tegang. Seperti ada ketegangan tak terlihat yang mengisi setiap sudut rumah. "Apa yang sedang kamu lakukan, Haris?" tanya Rina. Suaranya bergetar, namun penuh kekuatan. Haris terdiam sejenak. Ia tahu saat ini waktunya untuk jujur, meskipun itu berarti mengorbankan segalanya. Namun, sebelum ia bisa menjawab, Clara, wanita yang selama ini ia sembunyikan, tiba-tiba meneleponnya. Rina melihat layar ponsel Haris dan langsung merasa semakin terperangkap dalam kebohongan ini. "Siapa dia?" tanya Rina dengan suara penuh kebencian, menatap Haris yang tampaknya terperangkap. Haris merasakan ketakutan yang mendalam, namun ia memilih untuk tidak menyembunyikan kenyataan lagi. "Rina, ini bukan mudah bagiku. Aku?" Suara Haris tenggelam dalam kebisuan. Rina menatapnya dengan mata yang penuh air mata. "Jadi, ini benar? Kamu selingkuh? Demi wanita itu?" tanya Rina dengan suara yang penuh kepahitan. Ada jeda panjang di antara mereka sebelum Haris akhirnya mengakui semuanya. Namun, ia merasa semakin terjepit. Rina bukan hanya istrinya. Dia adalah ibu dari anak-anaknya. Menyadari bahwa ia telah menghancurkan segalanya untuk kesenangan sesaat membuatnya merasa seperti orang yang benar-benar kehilangan arah. Rina memutuskan untuk tidak langsung menyerah pada perasaan sakit hatinya. Namun, ia tahu bahwa hidup mereka tidak bisa berjalan seperti sebelumnya. Malam itu, setelah pertengkaran hebat yang terjadi, Rina mulai memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Ia tidak hanya ingin bercerai, tetapi juga mencari cara untuk membuat Haris menanggung konsekuensinya. Pada saat yang sama, Clara merasa semakin terikat dengan Haris. Namun, ia juga tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah sempurna jika Haris tetap terikat dengan keluarganya. Ketegangan antara mereka semakin meningkat, dan Clara mulai merasa bahwa ia mungkin sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Rina tidak hanya ingin membalas dendam, ia ingin menunjukkan pada Haris dan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa hidup tanpa pria yang telah mengkhianatinya. Tapi, langkah selanjutnya membuatnya terlibat dalam keputusan yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka semua selamanya. Rina akhirnya mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk mengungkapkan segalanya pada publik, bahwa suaminya telah berselingkuh dengan Clara. Semua ini adalah bagian dari rencana yang telah dipikirkan matang-matang. Keputusan ini bukan hanya untuk menunjukkan kekuatan dirinya, tetapi juga untuk memberi pelajaran pada Haris dan Clara. Keesokan harinya, Rina menghubungi seorang pengacara dan memulai proses perceraian yang tidak hanya menguras emosi, tetapi juga membawa dampak besar bagi anak-anak mereka. Putra mereka, Dika, yang berusia 12 tahun, sangat terpukul dengan berita itu. Anak perempuan mereka, Adelia, yang lebih dewasa, berusaha untuk menjadi penengah, meskipun ia juga merasa terluka. Sementara itu, Haris terjebak dalam penyesalan. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia telah kehilangan segalanya. Clara, yang semula tampak penuh percaya diri, juga merasakan keretakan dalam hubungan mereka. Ia mulai meragukan apakah keputusan mereka untuk bersama akan pernah berhasil. Mereka berada di jalur yang salah, dan konsekuensinya sangat besar. Penyelesaian hukum berjalan dengan cepat. Haris, yang awalnya berusaha menyelamatkan rumah tangganya, akhirnya menerima kenyataan bahwa pernikahannya dengan Rina tidak bisa diperbaiki. Keputusan perceraian mereka pun disahkan, meskipun dengan banyak air mata dan penyesalan yang tidak pernah terucapkan. Namun, ada satu twist terakhir yang tak terduga. Ketika semuanya telah berakhir, Rina ternyata mengungkapkan bahwa ia sudah tahu tentang perselingkuhan itu jauh sebelum Haris mengakuinya. Semua bukti yang Rina kumpulkan selama ini
adalah bagian dari strategi untuk membuat Haris mengakui kesalahannya. Rina bukan hanya menginginkan balas dendam, tetapi juga ingin membangun hidup baru tanpa bayang-bayang pria yang telah mengkhianatinya. Haris kini tinggal dengan Clara, namun tanpa kebahagiaan yang ia harapkan. Ia telah kehilangan istri yang setia, anak-anaknya, dan rasa hormat dari semua orang. Clara, yang pada awalnya tampak menjadi pelarian, akhirnya menyadari bahwa mereka berdua hanyalah dua orang yang terluka dalam permainan yang tak adil. Hidup mereka tak pernah lagi sama. Semua orang kehilangan sesuatu, dan tidak ada yang benar-benar menang.